touch, I can with just one touch, I can feel my body giving. Shalom Bapak Pendeta. Shalom. Terima kasih atas meluangkan waktunya untuk saya sebentar. Izinkan saya mewawancari Bapak Pendeta tentang penggunaan iptek di gereja ini. Bagaimana pendapat Bapak Pendeta tentang penggunaan iptek dalam gereja ini? Terima kasih buat pertanyaan saudari atas iptek dalam gereja ini. Nah, sebenarnya penggunaan iptek ini sungguh sangat bermanfaat bagi gereja di zaman era digitalisasi ini, di mana zaman ini orang-orang banyak menggunakan media sosial dan lain sebagainya. Makanya perlu namanya memanfaatkan iptek bagi gereja di lingkungan zaman sekarang ini. Teknologi apa saja yang ada saat ini digunakan di gereja dalam kegiatan ibadah atau pelayanan? Teknologinya yang pertama adalah komputer. Jadi di mana komputer ini ada kita live streaming, lalu ada juga untuk menampilkan gambar, teks, audio, video dan lain sebagainya. Lalu juga kita saat ibadah ada namanya menggunakan handphone, di mana handphone itu kita buat untuk publishing di sosial media kegiatan gereja di hari itu juga. Apa saja kendala atau kerugian yang dihadapi gereja dalam menggunakan teknologi? Sebenarnya kalau di sisi kerugian itu tidak ada rugi sih. Justru menguntungkan bagi gereja dengan adanya teknologi ini. Nah, kendalanya di zaman digitalisasi ini pelayanan gereja adalah bahwanya usia-usia yang usia lanjut itu, usia 55 ke atas, mereka akan sulit bagaimana menerima suatu platform baru. Contoh sederhananya, misalnya mereka sakit, mereka nggak ibadah, padahal kita menyediakan live streaming. Kenapa? Mereka susah menggunakan handphone. Bagaimana cara ibadah live streaming itu mereka susah. Itu kendala pertama. Nah, kendala kedua adalah saat ibadah live streaming jaringan koneksi internet kita kadang nggak stabil, itu aja. Lalu yang ketiga, kita masih kekurangan orang, perekrutan orang untuk dalam suatu ibadah. Itu saja sih kendalanya. Kalau kerugian, menurut kami gereja tidak ada rugi untuk dalam melakukan ibadah dengan menggunakan iptek tersebut. Bagaimana gereja mengatasi dampak negatif atau penyalahgunaan teknologi? Oke. Concern kita pada tahun ini, dari 2 tahun ini, di usia-usia remaja dari SMP SMA itu, saya pribadi sebagai pendeta muda Michael Dini Menulang Eskup MTH, saya mengajak para pembina remaja itu, mari kita rangkul anak-anak ini, handphonenya kita gunakan sekarang gini, mereka memfoto kegiatan ibadah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya mengajarkan mereka bagaimana editing video lewat handphone mereka, bagaimana bisa menghasilkan sesuatu yang dapat dilihat orang-orang dan itu menjadi popularitas bagi dia. Contoh sederhana, dia bisa membuat konten dan lain sebagainya. Jadi itu mengatasi agar anak-anak zaman sekarang itu terhindar dari hal-hal negatif penggunaan handphonenya di zaman era digitalisasi ini. Bagaimana seharusnya orang Kristen menggunakan teknologi dengan bijaksana dan bertanggung jawab? Ya, caranya adalah ya arahkan mereka. Fungsi handphone atau teknologi itu apa sih sebenarnya bagi kita?
Jadi kita arahkan juga sesuai firman Tuhan. Jadi kita buat dari sisinya dampak positifnya ini loh sebenarnya kegunaannya. Lalu selanjutnya kita bangun komunitas, satu komunitas di mana supaya mereka berinovasi, supaya mereka maju. Ternyata dengan handphone mereka bisa menggunakan hal-hal inovasi menguntungkan mereka. Bagaimana cara gereja kita memanfaatkan perkembangan iptek seperti media sosial, live streaming, ibadah, atau aplikasi Alkitab untuk mendukung pelayanan dan kegiatan jemaat saat ini? Oke, yang pertama kita sudah menggunakan media sosial baik TikTok, baik Instagram, di mana kita memberitahu jadwal-jadwal ibadah kita yang ada di GPDL Sadepang Kerinci dan kegiatan-kegiatan kita seputar 1 minggu ini. Nah, yang kedua, kita sudah menggunakan bagaimana pengumuman melalui media, tidak lagi hanya teks tetapi ada diisi oleh suara atau voice dan tampilan-tampilan. Lalu yang ketiga, kita pada saat jemaat itu melihat ayat firman Tuhan, kita sudah munculkan karena aplikasi yang kita buat adalah ProPresenter, di mana bisa menampilkan gambar dan menampilkan juga ayat-ayat Alkitab. Nah, selanjutnya kita juga menggunakan live streaming yang ada di akun YouTube El Sadepang Kerinci. Dan selanjutnya juga kita bisa melihat highlight yang ada di Instagram itu kita menggunakan platform CapCut yang pro. Lalu kita buat juga Canva untuk desainer kita ya pro. Nah, itu dikerjakan oleh siapa? Tim kita, yang dimana mereka awalnya itu mencintai gadget dengan hal-hal negatif, tapi sekarang karena mereka tahu hal itu bagus, mereka gunakan itu dengan hal-hal yang baik, dan itu sungguh menunjang pelayanan ini sampai hari ini juga. Apa harapan Bapak Pendeta saat ini untuk berkembang teknologi dalam pelayanan gereja di masa depan? Baik, harapan saya bagi kaula muda, anak-anak zaman sekarang, generasi sekarang, bahwa gunakanlah handphone kita kepada hal-hal yang membawa dampak positif bagi kita, membawa untuk kita dekat kepada Tuhan, membawa kita untuk mendukung pelayanan di gereja di mana kita tinggal, membawa dampak hal-hal yang baik bagi kita. Karena dengan satu genggaman handphone kita yang kita rasakan hanya dua, yaitu menghancurkan kita atau membawa kita menjadi berkat. Nah, dengan hal-hal yang akan mau kita bawa positif, maka kita harus tertanam dalam satu komunitas sehingga handphone kita ini dapat digunakan dengan positif dan memuliakan Tuhan. Harapan kita yang muda-muda ini, gunakanlah handphone untuk hal-hal yang terbaik. Apa nasihat atau pesan Bapak Pendeta kepada jemaat agar dapat menggunakan iptek dengan bijaksana dan tetap sesuai dengan nilai-nilai Kristiani? Marilah kita sebagai orang percaya menggunakan handphone dengan hal-hal membangun iman kita, dengan mendengar video-video YouTube, bagaimana membangkitkan iman kita dengan membaca firman Tuhan yang ada tersedia, dan bagaimana kita juga menciptakan sesuatu hal untuk pekerjaan Tuhan di mana kita gereja. Nah, bijaksanalah, sebab ini akan membawa berkat juga bagi kita. Nah, kita menjadi pelayan Tuhan dengan menggunakan teknologi. Terima kasih Bapak Pendeta atas waktu dan jawaban yang telah Bapak Pendeta berikan. Semoga wawancara ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya penggunaan iptek secara bijaksana dan mendukung pelayanan dan tujuan gereja kita. Sama-sama, Tuhan berkati. With just one touch, I can feel I just had to let you know you're